Baik, kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fi daraini amin, ila an qala man lam yuqbil. Ini hikmah yang ke-61. Man lam yuqbil ala Allahi bimulatafatil ihsani, orang yang tidak mau menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan kelembutan kasih sayang Allah, kelembutan kasih sayang dan kebaikan dari Allah, maka siqa ilaihi, dia akan digiring kepada Allah bisalasilil imtihani, dengan rantai-rantai ujian. Hamba yang akan dipilih oleh Allah adalah hamba selamat. Semoga kita ini selamat semuanya. Ada yang nggak selamat, Abu Jahal dan seterusnya, sampai hari ini pengikutnya ada. Kalau nggak selamat nggak akan masuk wilayah ini. Yang nggak selamat nggak akan masuk wilayah yang disebutkan tadi. Tapi hamba yang selamat ini, maka tinggal Anda pilih yang mana. Pengen selamat semuanya ya, amin. Kita pengen selamat. Maka ini ada peringatan dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau memang engkau pengen selamat, maka ikuti aturan jalannya orang selamat. Yang ingin selamat, menghadaplah kepada Allah. Dan menghadap kepada Allah ini adalah, mulailah dengan mensyukuri karunia Allah. Apa yang Allah berikan kepadamu dari nikmat yang banyak sekali, yang hampir semua orang mempunyai nikmat, diberi oleh Allah nikmat tersebut. Hembusan nafas, kantuk yang menjadikan lelap kita dalam tidur, lapar sesaat untuk muqaddimah nikmatnya makan, kerinduan yang menjadikan kita semakin indah di saat bertemu dengan keluarga, dan seterusnya. Nikmat yang amat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hei orang yang selamat, maksud Ibn Athaillah tadi, hei orang selamat, renungi nikmat Allah dan menujulah kepada Allah dengan nikmat tersebut. Syukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Syukuri apapun dari nikmat yang Allah berikan kepadamu. Karenamu itu orang selamat. Orang selamat kerjanya ya syukur. Sekecil apapun nikmat, kalau dari Allah itu agung. Jelas. Nikmat mata. Nikmat mata, Allah berikan kepada kita mata. Gunakan untuk melihat Al-Quran. Memandang orang tua dengan penuh hormat. Memandang si fakir dengan penuh kasih sayang. Memandang gunung yang menjulang tinggi dengan penuh kekaguman atas agungnya ciptaan Allah, bintang gemintang di langit, lautan lepas, dan seterusnya. Jadikan itu, gunakan matamu untuk melihat itu semuanya. Syukuri. Kemudian kita lihat telinga, anggota tubuh kita dan semuanya. Alangkah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri yang Allah berikan kepadamu. Karena engkau adalah orang selamat. Pokoknya kamu itu selamat, gitu loh. Kalau selamat, pilihannya dua. Yang pertama, kamu mensyukur nikmat. Kalau kamu tidak mensyukur nikmat, kamu tetap orang selamat. Tapi ini bagian yang kedua. Kalau kamu mau, silakan. Apa itu? Kalau kamu tidak mau menuju kepada Allah dengan mensyukur nikmat, karena kamu orang selamat, engkau pun akan dibawa kepada Allah, tapi dengan cara yang lain. Salasilil imtihan, diuji. Mau? Mau? Ayo, karena kamu selamat, jatahmu selamat, dikasih sakit, bencana, macam-macam. Ini cara pandang kita seperti itu. Artinya, ayo, pertama dan paling utama adalah syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat, sampai tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Baik itu nikmat yang pernah kita minta,
atau nikmat yang tidak pernah kita minta, bahkan banyak nikmat yang kita pun tidak bisa mengingat. Banyak, bagaimana kita menghitung nikmat Allah, nggak akan mampu. Maka syukur nikmat ini adalah menuju kepada Allah. Hamba terpilih Allah adalah dia yuqbil ala Allah, menuju kepada Allah bimulatafatil ihsani, dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, pemberian Allah, karunia Allah. Banyak orang seperti ini. Dia diberi oleh Allah kekayaan, maka dia mendermakan hartanya dengan kekayaannya, maka selamatlah dia. Diberi oleh Allah jabatan, dia berjanji dengan jabatannya hanya untuk Allah, turun dengan mulia. Kemudian apa? Diberi oleh Allah tenaga, digunakan tenaganya untuk kebaikan. Diberi oleh Allah dalam tubuhnya adalah nikmat-nikmat, digunakan untuk kebaikan. Maka yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani, maka dia golongan orang selamat menghadap kepada Allah bimulatafatil ihsani, dengan kelembutan, kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mau begitu, si kau akan digiring oleh Allah. Ilaihi, dibawa kepada Allah bisalasilil imtihani, dengan ujian. Dan memang ada sebagian hamba seperti itu. Sampai Nabi pernah menyebutkan satu hadis, ajibtu min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Aku heran dengan orang itu dibawa ke surga pakai rantai, nggak mau. Dipaksa masuk surga pakai rantai. Waduh, gimana itu? Ya itu, waktu dikasih kekayaan dia nggak mau banyak berderma, umroh enggak, haji enggak, bangun masjid enggak, ini aneh. Giliran nyungsep gerbuk, baru Allah datang Ustaz. Ini. Tapi selamat, alhamdulillah. Maka mengherankan. Makanya ini yang masih diberi oleh karunia, jangan sampai nunggu runtuh baru nanti kembali kepada Allah. Dan banyak, subhanallah, kasih sayang Allah. Ada sebagian yang karena Allah sayang kepada hamba tersebut, di saat diberi karunia nggak kembali kepada Allah, nggak sadar kepada Allah. Tapi di saat oleh Allah dia dijatuhkan, tapi ternyata malah Allah. Ada dikisahkan suatu ketika ada seorang yang dalam keadaan dia itu sudah masya Allah, ditemukan di masjid dalam keadaan dia jalannya pun tidak sempurna karena dia mengalami sakit separuh mati, stroke. Setelah itu ditanya, siapa kamu? Dia menyebut namanya, orang pada kaget. Rupanya orang itu adalah orang yang berjaya di masa mudanya, dengan kekayaannya, kemasyhurannya. Ternyata pun demikian dia masih berkata, alhamdulillah, Allah nguji saya sakit sehingga di akhir hidup saya ini saya bisa sering ke masjid, ingat Allah. Ayo syukur nih. Bahkan kita jika menemukan hamba Allah yang diuji oleh Allah dengan ekonomi yang hancur, kita bertemu dengan orang tersebut bahkan berkata, sungguh kalau seandainya ekonomiku tidak hancur, aku tidak akan kenal dengan tempat baik dan pesantren. Gara-gara dihancurkan Allah, aku menjadi dekat dengan pondok. Tapi dia selamat, alhamdulillah. Cuman kan bagi yang masih diberi oleh Allah karunia, kok tidak segera kembali kepada Allah, apakah nunggu dihancurkan? Mata yang Allah berikan kepada kita ini masih benar untuk melihat. Apa nunggu dihancurkan baru bilang Allah? Semoga Allah mengampuni mata kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita karunia, ingat, engkau adalah orang selamat, kata Ibn Athaillah. Kamu itu orang selamat loh ya. Kamu ahli iman, selamat. Jika kamu tidak mau menuju kepada Allah dengan karunia yang Allah berikan, apakah kamu nunggu ujian dari Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Suruh milih. Kemudian di sisi lain yang harus kita fahami bahwa begitulah Allah yang Maha Kasih. Sebetulnya dua-duanya juga ujian loh ya. Namanya kekayaan itu adalah ujian. Bentuknya adalah nikmat. Nikmat adalah nikmat, ujian adalah ujian yang zahirnya ujian, batinnya ada ujian itu yang zahirnya adalah nikmat, batinnya ujian, kekayaan, pangkat. Tapi pada akhirnya semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang namanya ujian adalah untuk naik pangkat. Dan ujian yang paling berat itu bukan ujian di saat orang diuji dengan sakit. Sungguh
sebejat apapun orang, sejeleknya apapun orang itu tersebut, ahli maksiat kayak apapun, lihat kalau diuji oleh Allah dengan bencana di rumah sakit, apalagi sudah sang dokter mengatakan umurmu nggak panjang lagi, lihat zikirnya banyak dia, Allah Allah Allah. Yang repot adalah ujian dengan kekayaan, ujian dengan kesehatan. Waktu sehat jarang berzikir, tapi giliran sakit, masya Allah, apalagi divonis sakitmu begini, Allah Allah. Berarti ada hamba seperti itu yang baginya ujian, jadi ujian dengan kekayaan dia nggak mampu, sehingga dia malah lupa. Dan alangkah banyaknya orang seperti itu, dengan kekayaannya dia malah terlena semakin jauh dari Allah, dengan jabatannya semakin jauh dari Allah. Dan di antara mereka ada yang Allah jatuhkan karena Allah sayang agar kembali, tapi naudzubillah, orang sengsara adalah di saat diuji dengan kekayaan dan jabatan karena Allah tidak sayang dengan dia, dia terlena dengan jabatannya sampai mati, dia terlena dengan kekayaannya, naudzubillah. Mungkin dia mati dalam keadaan dia dengan kemaksiatannya, Allah tidak sayang kepada dia. Kalau Allah sayang kepadanya, maksudnya kalau dia termasuk hamba yang dirahmati oleh Allah di akhirat nanti, akan dihentikan oleh Allah, jeder, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran hidup itu memang seperti itu. Bahkan di antara yang hadir di sini pun model dua manusia ini ada. Tapi yang jelas selamat istimewa. Ada orang yang memang kaya nggak bakat bagi dia, malah masuk neraka dia. Makanya melarat bagi dia lebih baik. Jadi diuji dengan kekayaan nggak mampu. Ada orang yang diuji dengan kefakiran nggak mampu. Dengan kekurangan nggak mampu. Ada dengan kekurangan nggak mampu. Waktu diberi Allah kecukupan, dia rajin ngaji. Tapi giliran mulai berkurang, bubar ngajinya. Nasib buruk. Maka biarpun, tapi kalau sudah orang jatahnya selamat, baik ujian dengan karunia atau ujian dengan bencana, tetap saja selamat dia. Tapi kalau memang nasib buruk dia adalah orang yang tidak akan selamat, diuji dengan karunia pun dia tidak akan lolos dia, terlena dengan karunia yang Allah berikan. Bahkan diuji dengan kekurangan pun sama, bukan semakin baik semakin terpuruk. Alangkah banyaknya orang, dia fakir iya, sakit iya, sholat tidak. Tanya, ayo, zina iya, naudzubillah, ayo, kurang apa dia? Terhinakan di masyarakat sebelum di akhirat nanti. Ada manusia semacam itu, lihat, fakir, sakit-sakitan, zina, mabuk, nggak sholat. Nasib buruk orang seperti itu. Tapi ada hamba yang di saat diberi oleh Allah kekurangan semakin dekat kepada Allah. Dia sakit menuju kepada Allah. Dia fakir semakin dekat kepada Allah. Intinya, mari yang mendengar suara ini, siapapun Anda, jadilah Anda orang yang selamat. Jika Anda diuji oleh Allah dengan kekurangan, jangan sampai kekuranganmu di dunia ini adalah muqaddimah kekuranganmu nanti di akhirat. Jika dirimu adalah seorang fakir di dunia, jangan kau jadikan fakir duniamu ini adalah muqaddimah fakir di akhirat. Yang diuji Allah dengan sakit dan fakir di dunia, jangan sampai sakit dan fakir di dunia ini adalah muqaddimah sakit dan fakir di akhirat. Maka yang diuji dengan kefakiran, diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, jadikanlah kekurangan dan kefakiran ini adalah kendaraan untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah bahasanya itu adalah rantaimu untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Salasil, rantai. Jadi semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa sesakit-sakitnya seorang hamba di dunia dengan ujian sakit, ketahuilah ujungnya adalah meninggal dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena memang dia adalah orang sakit. Tapi ketahuilah kalau dia mati dengan keadaan iman, maka ketahuilah dia akan menemukan kebahagiaan yang panjang. Ingat, sakit, ada orang sakit jantung, sakit paru, sakit ini, ngadu kepada Allah, 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 sholat, dijaga, takut pada Allah, meninggal. Dia akan meninggalkan rasa sakit itu. Di alam barzah sudah diberi oleh Allah nikmat.
nikmat, curahan nikmat daripada surga Allah, kucuran nikmat daripada surga Allah. Tapi itu yang orang diberi oleh Allah segala kenikmatan yang melimpah ruah, katanya kaya raya, tidak pernah sakit, sehat semua, sehat semuanya, tapi dia mabuk pun nggak pernah sakit parunya, judi nggak pernah kalah, zina pun tetap sehat, segar bugar dia, sana kemari zina. Berapa lama dia akan menemukan semuanya itu? 60, 70, 80 setelah mati kemana dia? Tersiksa sepanjang masa, tersiksa selama-lamanya. Ayo kita menjadi orang yang cerdas saat ini, detik ini juga. Siapapun anda, kata Imam Haddad dalam hikmahnya, kita ini kalau bukan dalam ya daerah itu daerah nikmat atau daerah ibtila, daerah ujian, semuanya kita adalah nikmat dalam daerah ujian. Sebetulnya semuanya ini kendaraan untuk melaju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi oleh Allah nikmat, maka jadikan nikmat itu untuk menuju kepada Allah. Kalau diberi oleh Allah ujian, jadikan ujian ini adalah untuk menuju kepada Allah. Sakit menuju kepada Allah. Abdi maridtu falam ta'udni. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah itu bersama orang sakit. Bayangkan, orang yang dekat sama orang sakit akan dirahmati bagaimana orang sakit itu sendiri. Kalau kita dekat kepada orang sakit, kunjung orang sakit, menyayangi orang sakit, memuliakan orang sakit, kita pun akan mendapatkan rahmat dari Allah bagaimana si sakit itu sendiri, kalau dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dari itu ayo kita saat ini berbenah semuanya. Kalau Allah berikan kepadamu kesehatan, jadikan kesehatan untuk Allah, jangan digunakan untuk melanggar Allah. Kecantikanmu hanya untuk ibadah, untuk suamimu. Jasad sehatmu untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Ketampananmu adalah untuk yang halal, kekayaanmu untuk yang Allah ridai. Maka ketahuilah, jika seperti itu dirimu, maka ketahuilah engkau adalah orang selamat. Inilah isyarat dari Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, naik pangkat dengan karunia. Minta diuji, jangan sombong. Ya Allah uji saya biar saya naik pangkat, jangan ngomong gitu. Kalau ngomong yang benar, ya Allah angkat pangkatku dengan karunia, ya Allah angkat pangkatmu dengan karunia. Memang orang diuji akan naik pangkat tinggi-tinggi, tapi kan Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah ya Allah angkat pangkatku dengan karunia, ya Allah angkat pangkatku dengan kesehatan, lalu aku banyak ibadah, ya Allah angkat pangkatku dengan rezeki sehingga aku banyak berderma, ya Allah. Jangan ngomong ya Allah fakirkan aku sampai aku naik pangkat, ya Allah beri aku sakit sampai naik pangkat, jangan ngomong gitu. Nabi tidak mengajarkan minta-minta seperti itu. Kalau minta yang baik, tapi di saat diuji Allah dengan kekurangan, ingat kepada Allah. Itulah hamba yang disayang oleh Allah dengan cara yang Allah kehendaki, dengan diuji dengan ujian dan cobaan-cobaan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.